penekanan sebuah perasaan di dalam diri kita itu dikarenakan banyak sekali rasa bersalah yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, kalau teman-teman merasa selama ini selalu menekan semua hal yang teman-teman rasa, semua perasaan-perasaan yang mengganggu, semua hal yang itu menjadikan teman-teman merasa tersiksa gitu ya, harus disadari bahwa semua itu awalnya karena semua perasaan-perasaan bersalah kita terhadap orang lain yang akhirnya kita tidak mau hal itu terjadi atau terulang kembali. Perasaan-perasaan bersalah yang banyak akhirnya untuk mengungkapkan perasaan itu kita menjadi takut gitu. Banyak sekali ketakutan yang akhirnya perasaan-perasaan itu kita pendam. Yang mana perasaan-perasaan yang kita pendam tadi itu malah akan menjadi diri kita atau membuat diri kita menjadi tersiksa atau menjadi penderitaan untuk diri kita. Kebayang gak teman-teman kalau semua perasaan-perasaan ini kita pendam dalam waktu yang lama, bertahun-tahun mungkin, sampai akhirnya itu menjadi satu akumulasi hal negatif yang akan berimbas ke diri kita secara fisik. Itu menjadi satu hal yang buruk untuk diri kita secara fisik gitu, untuk fisik kita gitu. Nah, karena teman-teman pada dasarnya semua perasaan-perasaan itu, semua rasa-rasa itu diciptakan untuk dilepaskan. Dari mekanisme-mekanisme yang digunakan oleh pikiran untuk menjaga agar perasaan itu tetap tertekan tadi ya, gitu. Jadi fisik kita ini membuat sebuah mekanisme yang awalnya dikendalikan oleh pikiran kita untuk kita tetap terus menekan perasaan itu gitu. Penyangkalan dan proyeksi mungkin merupakan metode yang paling terkenal. Nah, rasa takut itu kan bisa tercipta karena proyeksi diri kita sendiri, karena imajinasi kita sendiri yang nanti kalau saya ngomong kayak gini dia tersinggung nggak ya gitu. Kalau saya ngungkapin ini dia marah nggak ya, atau dia sakit nggak ya gitu. Itu proyeksi-proyeksi itu yang akhirnya membuat satu keputusan di dalam pikiran kita untuk kita melakukan, atau menurut pikiran kita hal yang terbaik adalah kita menekan perasaan-perasaan itu gitu teman-teman. Karena semua itu cenderung berjalan bersama gitu. Jadi pada saat kita merasakan sesuatu dan kita mau mengungkapkan itu, pikiran kita langsung memproyeksikan gitu, apa kira-kira yang akan terjadi gitu kalau kita mengungkapkan perasaan-perasaan itu, dan saling menguatkan gitu ya. Proyeksi itulah yang menguatkan pikiran kita untuk pada akhirnya kita menekan semua yang kita rasa gitu. Semua beban-beban di diri kita itu menjadi tidak keluar karena proyeksi-proyeksi tadi gitu. Penolakan menghasilkan hambatan emosional dan pematangan yang utama. Biasanya disertai dengan mekanisme proyeksi karena rasa bersalah dan ketakutan. Kita menekan dorongan hati atau perasaan itu dan kita menyangkal kehadirannya di dalam diri kita. Alih-alih merasakannya, kita memproyeksikannya ke dunia dan orang-orang di sekitar kita gitu. Jadi kita ini merasa bahwa untuk mengungkapkan rasa itu tuh seolah-olah kayak gini, kayak kita tuh yang sakit sendiri gitu, kita tuh yang aneh sendiri, kita tuh yang enggak kok, yang betul tuh enggak gitu. Orang-orang tuh enggak ngerasain apa yang saya rasain, maka dari itu yang salah itu adalah diri saya. Orang-orang biasa aja gitu, sementara saya merasa sakit. Mungkin diri saya ya yang salah gitu. Pemikiran-pemikiran seperti itu yang akhirnya kita selalu berusaha menyangkal hadirnya rasa-rasa itu di dalam diri kita. Perasaan itu seolah-olah milik mereka yang kemudian menjadi musuh. Jadi
kita itu merasa menjadi minoritas terhadap apa yang kita rasain, teman-teman. Karena kita menjadi minoritas, akhirnya kita tuh jadi merasa diri kita tuh salah, malah diri kita yang salah gitu atas perasaan-perasaan yang kita rasain. Karena mayoritas orang tuh tidak seperti itu. Padahal itu adalah asumsi atau pemikiran diri kita sendiri yang dibuat oleh pikiran kita berdasarkan proyeksi-proyeksi diri kita atas ketakutan-ketakutan kita di masa yang lalu gitu, teman-teman. Dan pikiran mencari dan menemukan pembenaran untuk memperkuat proyeksi tersebut. Menyalahkan orang, tempat, institusi, makanan, kondisi iklim, peristiwa astrologi, kondisi sosial, nasib, Tuhan, keberuntungan, iblis, orang-orang, kelompok etnis, saingan, dan hal-hal lain yang ada di luar diri kita. Jadi pada saat kita menekan perasaan itu dan kita merasa bahwa kita ini menjadi salah karena kita merasa bahwa kita ini adalah orang-orang yang, atau kita ini merasa diri kita ini adalah minoritas dari lingkungan kita. Pada akhirnya yang paling mudah pembenarannya adalah kita menunjuk lagi orang lain. Oh, aku begini nih karena si itu tuh. Aku begini nih karena kondisinya memang begini. Aku begini karena orang tuaku yang begini. Sementara orang tuanya mereka tuh tidak seperti ini gitu. Akhirnya kita menyalahkan semua hal di luar diri kita gitu, teman-teman. Itu ya, nangkep ya. Mau apapun itu, mau masalah makanan, kondisi iklim, peristiwa astrologi, kondisi sosial, nasib, kita menyalahkan Tuhan, kita menyalahkan keberuntungan gitu. Dia hidupnya memang beruntung gitu. Dia lahir dari keluarga yang seperti ini, sementara keluarga aku tuh begini gitu. Semua kita selalu, pada akhirnya kita akan menyalahkan semua hal di luar diri kita. Berawal dari kita menekan semua perasaan-perasaan yang kita rasakan gitu ya. Proyeksi adalah mekanisme utama yang digunakan oleh dunia saat ini. Ini menjelaskan semua perang, perselisihan, kekacauan, dan lain sebagainya. Jadi semua hal yang sifatnya chaos, semua hal yang sifatnya sesuatu yang tidak tepat, itu berawal dari proyeksi, atau kalau di surat An-Nas itu berawal dari was-was gitu, teman-teman. Jadi was-was terhadap apa yang akan terjadi itu menjadikan diri kita membuat diri kita menjadi reaktif terhadap segala sesuatu hal yang sifatnya masih imajinasi, sifatnya belum terjadi. Menjadi ketakutan-ketakutan baru yang kita menganggap bahwa ketakutan-ketakutan itu adalah benar gitu. Ketakutan-ketakutan itu seolah-olah tuh sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Gini, teman-teman, diri kita ini adalah proyeksi dari semua hal yang kita pelajari di masa lalu atau di memori kita. Nah, pada saat diri kita memproyeksikan sesuatu, hasil dari proyeksi kita itu bersifat subjektif. Artinya, kebenaran itu subjektif karena itu adalah menurut kita gitu. Bukan kebenaran yang sejati atau bukan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, teman-teman, sekarang yang teman-teman lagi lihat nih atau teman-teman lagi pegang itu disebut sama namanya handphone buat analoginya ya. Teman-teman sebut ini handphone karena kita dari dulu dapat informasi bahwa benda ini adalah handphone. Kalau kita nggak dapat informasi itu, kita nggak tahu loh kalau ini adalah handphone. Mau benda ini namanya handphone, mau benda ini namanya ponsel, mau benda ini ada orang yang nyebutnya handset, bendanya tetap sama, teman-teman. Yang salah itu adalah pada saat kita merasa bahwa yang benar itu adalah handphone. Jadi kalau ada orang yang nyebut ini adalah ponsel,
wah lu kafir lu gitu, lu salah gitu. Padahal semua itu hanya masalah perbedaan dari subjek pemikiran kita atau dari referensi pemikiran kita yang sifatnya subjektif atau relatif. Gitu teman-teman. Nangkep ya maksudnya ya. Kita mempertahankan harga diri kita sendiri dengan mengorbankan orang lain. Kita mempertahankan harga diri kita sendiri dengan mengorbankan orang lain. Seperti yang tadi saya jelasin gitu. Pada saat saya merasa bahwa yang benar itu adalah handphone, kita mempertahankan itu tuh karena kita merasa bahwa belief kita, kebenaran menurut kita dari dulu ini benda ini namanya handphone, bukan ponsel gitu. Dan kita menyalahkan orang lain, kita menyalahkan lingkungan, kita menyalahkan semua orang yang bilang atau yang tidak sepakat atau yang tidak sepaham sama kita yang nyebut benda ini adalah ponsel bukan handphone. Padahal bendanya sama gitu ya, kurang lebih kira-kira gitu. Pada akhirnya ini menghasilkan kehancuran sosial, teman-teman. Mekanisme proyeksi mendasari segala serangan, kekerasan, agresi, dan segala bentuk perusakan sosial. Jadi kalau kita coba lihat objek masalahnya, bendanya sama, hanya proyeksi dan persepsinya aja yang berbeda gitu teman-teman. Dan karena itulah kita jadi berantem. Dan karena itulah kita jadi menganggap semua hal yang tidak sesuai dengan kita itu dianggap bahwa itu adalah salah gitu. Bahwa itu adalah kafir gitu misalnya, bahwa itu adalah perbedaan gitu. Yuk kita coba untuk melihat segala sesuatunya dari berbagai sisi teman-teman, dari berbagai sisi dan dari berbagai sudut pandang. Toh kita mau nyebut itu apapun namanya, toh bendanya tetap sama, fungsinya tetap sama, bentuknya tetap sama, nilai dan hakikat dasarnya tetap akan menjadi sama gitu ya. Ngerti ya maksud saya ya. Yang kedua adalah ekspresi. Dengan mekanisme ini, perasaan itu diungkapkan. Ungkapan atau pernyataan dalam bahasa tubuh dan dilakukan dalam demonstrasi kelompok tanpa akhir. Maksudnya gini, ekspresi ini adalah ungkapan kita dalam secara bahasa tubuh untuk menjelaskan sesuatu. Ekspresi perasaan negatif memungkinkan tekanan batin yang cukup untuk dikeluarkan sehingga sisanya dapat ditekan. Ini adalah poin yang sangat penting untuk dipahami teman-teman, karena banyak orang di masyarakat pada saat ini percaya bahwa dengan mengekspresikan perasaan mereka itu merasa bahwa mereka sudah membebaskan diri mereka dari perasaan. Tapi ternyata faktanya adalah sebaliknya. Gini, maksudnya adalah ekspresi perasaan itu fungsinya untuk menyebarkan perasaan itu dan memberinya energi yang lebih besar. Jadi kalau kita mengekspresikan sesuatu, otomatis kita akan menyebarkan vibrasi apa yang kita rasakan itu secara quote and quote, secara rasa ya teman-teman. Itu bisa ditangkap dan bisa diterima oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ekspresi perasaan itu akan membiarkan hal-hal yang menghambat kita, hal-hal yang ngeganjel gitu di diri kita itu untuk keluar. Tapi kalau tanpa kontrol emosi, semua itu akan keluar di luar kesadaran kita teman-teman. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kita mengungkapkan ekspresi dari apa yang kita rasakan itu, kita tidak melihat bahwa dengan siapa kita bicara, dengan siapa kita akan menaruh atau di tempat mana kita akan mengeluarkan perasaan itu. Secara sadar ataupun tidak sadar, kita akan otomatis memaksakan bahwa orang lain untuk mengerti seperti apa kondisi kita, seperti apa kondisi yang kita rasakan. Yang kondisi itu adalah hasil dari proyeksi diri kita. Artinya itu adalah kebenaran menurut diri kita teman-teman.
kita juga tidak bisa memaksakan apa yang kita yakini benar itu orang lain harus merasakan vibrasi yang sama dengan diri kita, gitulah kurang lebih. Nah, ini yang seringkali setelah kita mengungkapkan perasaan itu, kita menjadi kecewa terhadap lingkungan karena kita merasa kita tidak diterima. Perasaan yang kita ungkapkan itu tidak diterima atau ditolak oleh lingkungan kita gitu. Ingat bahwa apa yang kita rasakan itu adalah proyeksi diri kita. Jadi kita tidak perlu lagi kita tidak penting lagi buat kita untuk seperti apapun reaksi dari lingkungan di sekitar kita. Bahwa kita ngungkapin perasaan kita itu fungsinya adalah untuk melegakan diri kita, teman-teman. Bukan membuat orang lain mengerti gitu, teman-teman. Bukan membuat orang lain paham, bukan membuat orang lain harus bisa merasakan apa yang kita rasakan, bukan itu. Tapi kita mengungkapkan apa yang kita rasa, kita menjelaskan semua rasa yang selama ini kita tekan, itu fungsinya untuk melegakan diri kita. Jadi nggak ada korelasinya sama hal-hal yang ada di luar diri kita, gitu ya teman-teman ya. Keseimbangan antara penindasan dan ekspresi itu bervariasi pada setiap individu tergantung pada latar belakangnya masing-masing. Ini yang saya jelasin tadi. Jadi ekspresi itu akan bervariasi terhadap latar belakang orang tersebut, yang mana itu sangat dipengaruhi sama norma adat budaya saat ini dan media. Kadang kita ngelihat ada orang yang cara mengekspresikannya itu dengan bahasa yang lemah lembut gitu. Ada juga orang dengan bahasa yang tegas gitu. Itu kan tergantung dari adat budaya masing-masing yang mereka bawa, kebiasaan budaya yang ada pada orang itu. Kita pun tidak bisa mengejas bahwa orang itu atau menilai orang itu tuh baik atau buruk, teman-teman. Karena pada dasarnya semua hal di luar diri kita itu bersifat netral, dan kita ngelihat orang yang emosinya meledak-ledak belum tentu di dalam dirinya itu berantakan. Tapi kita ngelihat orang yang kayaknya tuh tenang-tenang gitu, itu di dalam dirinya bisa jadi hancur-hancuran, teman-teman. Jika kita membuang perasaan negatif kita pada orang lain, mereka mengalaminya sebagai serangan dan ancaman untuk mereka. Dipaksakan untuk menekan, mengungkapkan, atau melarikan diri dari perasaan itu. Oleh karena itu, ekspresi negatif menghasilkan kemerosotan dan kehancuran hubungan. Alternatif yang jauh lebih baik adalah bertanggung jawab atas perasaan kita sendiri dan menetralisirnya, kemudian sehingga perasaan positif akan muncul di dalam diri kita untuk kita ungkapkan. Jadi teman-teman, ekspresi ini bisa jadi baik dan bisa jadi buruk. Kita mengekspresikan semua perasaan kita yang negatif dengan ekspresi yang buruk, itu akan menjadi hal negatif yang akan berbalik ke diri kita. Tadinya kita berharap orang lain akan mengerti, yang ada orang lain malah jadi akan membenci atau tidak menyukai diri kita. Gitu kurang lebih ya. Tapi kalau kita bisa mengekspresikan rasa atau apa yang kita rasa ini dengan cara yang positif, vibrasi positif kita lah yang akan menjadi atau akan berbalik ke diri kita, teman-teman. Jadi daripada kita harus mengekspresikan semua hal yang negatif ke orang lain di luar diri kita, lebih baik kita coba jeda dulu, pahami dulu, kenali dulu rasa itu, untuk kita bisa menetralisir semua rasa-rasa yang negatif yang kita rasa di dalam diri kita, sehingga kita tahu betul apa maksud dari hal-hal yang menjadi berat untuk diri kita. Nah, pada saat kita sudah tahu, oh saya nih marah karena ini, saya ini kecewa karena begini, saya ini terluka karena ini. Nah, kita mengekspresikan
keluar diri kita itu dengan satu tindakan yang positif, teman-teman. Contoh. Kalau kita kecewa karena orang lain tidak melakukan sesuatu yang kita ingin orang itu sebenarnya melakukan, cara terbaik adalah setelah kita tahu sebab dari kenapa kita nahan perasaan itu sampai akhirnya timbul amarah, sampai akhirnya timbul ketidaknyamanan itu di dalam diri kita, yang kita lakukan adalah melakukan semua hal yang kita inginkan. Contoh misalnya gini, saya pengen dia itu, atau saya pengen anak saya beresin kamar. Daripada kita marah-marah ke anak kita, ya kita lakuin apa yang kita ingin dia lakuin, supaya ekspresi yang kita buat itu menjadikan satu contoh positif yang vibrasinya nanti akan diikuti oleh orang yang kita maksud, oleh anak kita misalnya. Tapi vibrasi di sini pun akan berbalik lagi ke kita. Berbalik lagi ke kita dalam artian kalau kita memang melakukannya untuk kenyamanan diri kita, ini soalnya beda tipis ya antara kita melakukan untuk kenyamanan diri kita, kebahagiaan diri kita, sama kita menuntut orang lain untuk melakukan hal tersebut seperti apa yang kita inginkan gitu, teman-teman. Kalau kita melakukan itu supaya tujuannya nanti anak kita mengikuti kita, yang ada kita capek pada saat hal itu tidak terlaksana. Tapi kalau kita melakukan itu karena memang kalau sampai dengan itu terjadi itu bisa membuat kita bahagia, kita nggak ada beban untuk melakukan itu. Kita sama sekali tidak terbebani untuk melakukan itu. Mau itu nanti diikutin sama anak kita, mau itu tidak diikutin sama anak kita, yang penting pada saat melakukan itu saya merasa bahagia, saya merasa happy, saya merasa diri saya nyaman. Toh nanti kalau kita terus-menerus melakukan itu pun itu akan menjadi satu kebiasaan yang terbentuk di dalam diri anak kita gitu misalnya gitu ya. Masalah yang pertama tadi adalah kita menekan perasaan di dalam diri kita. Yang kedua, kita salah mengekspresikan semua hal yang kita rasa di dalam diri kita. Yang ketiga adalah kita seringkali melarikan diri dari semua perasaan-perasaan itu. Melarikan diri adalah menghindari perasaan melalui pengalihan. Penghindaran ini adalah tulang punggung dari semua hal negatif yang ada di dalam diri kita. Dan juga pelarian dari kesadaran batin terhadap mekanisme di dalam diri kita yang sebetulnya kita dapat menghindari diri kita dan menjaga perasaan kita agar tidak muncul oleh berbagai hal yang negatif yang tidak pernah ada habisnya, teman-teman. Jadi dengan kita tadi menekan perasaan atau menekan apa yang kita rasa dan kita salah mengekspresikan semua hal yang kita rasa yang udah kita tekan, yang akhirnya akan berbalik menjadi satu hal yang negatif untuk diri kita. Akhirnya kita memutuskan untuk melarikan diri dari semua tanggung jawab itu terhadap diri kita. Akhirnya kita berusaha untuk mencari pembenaran bahwa ketidaknyamanan ini adalah hal yang oke-oke aja gitu. Semua hal yang di dalam diri kita yang salah, yang menurut kita nggak nyaman ini, kita berusaha untuk menerima itu sebagai sebuah kebenaran baru yang sebenarnya diri kita tidak bisa menerima itu. Orang-orang yang putus asa untuk tetap tidak sadar, itu seringkali mereka memasuki seolah-olah seperti memasuki sebuah ruangan dan berjalan di dalam ruangan tersebut dalam keadaan yang seperti bermimpi. Jadi pada saat kita tidak sadar, kita telah melakukan 3 hal tadi. Itu seolah-olah kita kayak ada di dalam satu ruangan kosong yang kita berjalan di dalam ruangan itu seperti kita sedang bermimpi gitu. Ada kebahagiaan mungkin
Tapi kebahagiaan itu menjadi satu kebahagiaan yang semu, yang sebenarnya diri kita ini hampa, yang sebenarnya diri kita ini ngerasain bahwa kita ini hampa, karena kita terus menerus membohongi atau melarikan diri dari semua hal yang kita rasa itu tidak membuat diri kita tidak nyaman. Bahasa sederhananya apa? Kita tidak menjadi diri kita sendiri, teman-teman. Orang-orang yang takut menghadapi diri mereka sendiri, bahkan mereka takut sekalipun pada saat mereka sendirian. Itulah yang disebut aktivitas diri yang panik secara konstan. Jadi aktivitas panik, aktivitas reaktif terhadap diri yang terus-menerus dikarenakan ketakutan-ketakutan yang menghinggapi tadi gitu ya. Bahkan pada saat tidak ada orang sekalipun, kita merasa pada saat kita sendiri, kita merasa untuk menjadi diri kita aja salah gitu, takut gitu. Kita selalu melarikan diri dari diri kita sendiri, dari kenyamanan diri kita sendiri, dari kebenaran diri kita sendiri. Yang pada akhirnya hal tersebutlah yang akan membuat diri kita menjadi overaktif, menjadi reaktif, menjadi tidak terkontrol, membuat kita tidak memiliki kesadaran atas diri kita sendiri, teman-teman. Kita coba untuk bersosialisasi tanpa akhir, kita coba terus-menerus berbicara, kita coba mencari pemahaman dengan membaca, kita coba menghibur diri dengan bermain, bekerja, bepergian, jalan-jalan, yang orang sebut healing gitu ya, dan lain sebagainya. Malah mungkin sisi negatifnya banyak orang yang akhirnya terjerumus ke narkotika misalnya gitu. Itu semua karena mekanisme pelarian di atas yang salah, yang membuat kita stres sendiri gitu. Dan itu gak efektif, teman-teman. Karena pada saat kita ada di zona itu, zona-zona yang membuat kita menjadi overaktif, kita itu membutuhkan peningkatan jumlah energi di dalam diri kita sendiri untuk menekan tekanan perasaan yang semakin lama justru bukan malah semakin menghilang, tapi malah semakin besar. Semakin kita menekan perasaan, semakin perasaan itu tertekan dan tertekan. Bukannya malah hilang, tapi perasaan itu malah semakin membesar. Dan akhirnya itu yang akan membuat hilangnya kesadaran kita secara progresif dan banyak terhentinya pertumbuhan metabolisme di dalam tubuh fisik kita, teman-teman. Akhirnya kita jadi sakit, akhirnya kita jadi lelah, kita jadi stres gitu ya, teman-teman ya. Nah, setelah itu terjadi, teman-teman, selesai sampai situ? Enggak. Setelah itu terjadi, lalu kemudian apa yang terjadi? Kita kehilangan kreativitas diri kita. Karena kita kehilangan energi, karena kita butuh energi yang besar untuk mengaksep semua hal yang negatif di dalam diri kita tadi. Dari kita kehilangan energi, akhirnya kita kehilangan minat pada semua hal, termasuk pada setiap orang, yang akhirnya secara tidak sadar di dalam diri kita, pertumbuhan spiritual kita pun akan terhenti karena emosional yang kita terus tekan, dan akhirnya menyebabkan penyakit di fisik. Dan bahkan bukan hanya penyakit di fisik, kita jadi malas untuk ibadah, kita jadi mudah sakit tuh, secara fisik kita jadi rapuh. Ujung-ujungnya apa? Kita depresi, kita berusaha untuk mengakhiri semuanya pada saat kita ada di satu titik yang kita sudah merasa menyerah dengan kondisi yang kita rasakan, yang sebetulnya awal mulanya disebabkan karena kita menekan semua perasaan yang kita rasakan, teman-teman. Proyeksi perasaan yang tertekan ini menghasilkan juga masalah sosial, kekacauan, dan peningkatan sifat mementingkan diri sendiri,
kita jadi ego. Kita jadi ego karena kita merasa bahwa tidak ada orang lain yang peduli sama kita. Terus untuk apa saya harus peduli sama orang lain gitu? Yang malah kita menjadi tidak berperasaan. Kita tidak memiliki kemampuan untuk benar-benar mencintai dan mempercayai orang lain. Kita jadi krisis kepercayaan, teman-teman, dari hal-hal yang awalnya terjadi karena penekanan di dalam diri kita. Ujung-ujungnya kita jadi krisis kepercayaan terhadap orang lain. Kita jadi tidak mencintai apapun. Pada akhirnya kita mengisolasi semua emosional dan kebencian kita, bukan pada orang lain, teman-teman, tetapi pada diri kita sendiri. Pada akhirnya yang kita benci itu adalah diri kita sendiri, teman-teman. Pada akhirnya yang kita akan salahkan itu adalah diri kita sendiri. Pada akhirnya yang kita merasa kecewa itu bukan kecewa kepada orang lain. Kita kecewa kepada diri kita sendiri. Dan pada akhirnya musuh kita itu adalah diri kita sendiri, bukan orang lain atau bukan sesuatu di luar diri kita, teman-teman.